Malam selalu memiliki ceritanya sendiri. Terlebih malam di jalanan. Di antara deru mesin dan sorot lampu yang membelah kegelapan, ada ruang-ruang kosong yang diisi oleh bisikan dan legenda. Ini adalah salah satu dari sekian banyak cerita yang lahir dari aspal panas jalur Pantura. Cerita tentang sebuah perjalanan yang seharusnya biasa saja, namun berakhir menjadi teror yang tak akan pernah bisa dilupakan. Ini adalah kisah tentang Bima dan perjalanannya dengan bus yang tidak pernah tercatat di terminal manapun. Bus hantu, setan, suara terminal bus yang ramai, suara penjajah, klakson, pengumuman lewat speaker. Bagian 1. Terminal yang sesak. Langit Surabaya sore itu berwarna jingga pekat, seolah terbakar oleh panas matahari yang enggan beranjak. Di Terminal Purabaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Bungurasi, udara terasa berat dan lengket. Campuran antara aroma keringat, asap knalpot, dan debu jalanan menusuk hidung. Ribuan manusia bergerak seperti semut dalam sarang raksasa. Ada yang bergegas, ada yang menunggu, ada yang kebingungan. Di tengah lautan manusia itu, seorang pemuda bernama Bima berdiri dengan ransel yang terasa semakin berat di pundaknya. Wajah Bima dibasahi peluh, matanya liar mencari-cari, napasnya sedikit terengah. Baru saja bus patas AC yang seharusnya membawanya ke Jakarta berangkat tepat di depan matanya. Ia terlambat 3 menit. 3 menit yang menentukan nasib. Sial. Sial. Umpatnya pelan, menendang kerikil kecil di bawah kakinya. Bima adalah seorang sarjana teknik mesin yang baru lulus. Besok pagi, ia punya jadwal wawancara kerja di sebuah perusahaan otomotif ternama di Jakarta. Kesempatan emas yang tidak mungkin ia sia-siakan. Uangnya pas-pasan, cukup untuk tiket bus ekonomi, makan di jalan, dan ongkos ojek di Jakarta. Tidak ada pilihan untuk membeli tiket pesawat atau kereta eksekutif. Bus malam adalah satu-satunya harapannya. Ia kembali menyusuri jalur keberangkatan, bertanya pada setiap agen tiket yang ia temui. Jawabannya sama. Penuh, Mas. Sudah berangkat semua yang eksekutif. Adanya besok pagi, Mas. Keputusasaan mulai merayap di hatinya. Gambaran wajah kedua orang tuanya di desa melintas di benaknya. Mereka sudah menaruh harapan begitu besar padanya. Kegagalan bahkan sebelum memulai rasanya sungguh memalukan. Saat Bima hampir menyerah dan duduk di lantai yang kotor, seorang pria paruh baya menepuk pundaknya. Pria itu kurus, kulitnya legam terbakar matahari. Matanya sedikit cekung, tapi sorotnya tajam. Ia mengenakan kemeja lusuh dan dari mulutnya tercium aroma rokok kretek yang kuat. Cari bus ke Jakarta, Mas? Tanyanya dengan suara serak. Bima mengangguk lesu. Iya, Pak, tapi sepertinya sudah habis semua. Pria itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang menguning. Kalau mau, ada satu lagi. Bus terakhir. Nggak lewat jalur resmi sini, mangkalnya di belakang. Dahi Bima berkerut. Bus apa itu, Pak? Kok mangkalnya di belakang? Biasa, Mas, biar nggak rebutan penumpang sama yang lain. Bus lawas tapi mesinnya jagoan. Cepat sampai. Namanya Cepat Setan, kata pria itu, sedikit terkekeh di akhir kalimatnya. Cepat Setan, nama yang aneh. Bima ragu. Sebagai orang yang logis, ia tahu bus-bus seperti ini biasanya tidak punya izin resmi. Risikonya tinggi, tapi bayangan wawancara kerja besok pagi lebih mendominasi pikirannya. Harganya berapa, Pak? Tanya Bima, mencoba menimbang-nimbang. Murah saja, Mas, 100.000 sampai Jakarta. Langsung jalan sebentar lagi. Gimana? 100.000. Jauh lebih murah dari harga normal yang hampir 2 kali lipat. Tawarannya terlalu bagus untuk dilewatkan dalam kondisi seperti ini. Setelah berpikir sejenak, menyingkirkan semua keraguan, Bima akhirnya mengangguk. Baik, Pak, saya ikut. Pria calo itu tersenyum lebih lebar. Nah, gitu dong. Ayo, saya antar.
Mereka berjalan menjauhi keramaian utama terminal, menuju area belakang yang lebih gelap dan sepi. Bau pesing dan sampah mulai menguar. Hanya ada beberapa warung remang-remang dan beberapa orang yang duduk-duduk di bangku reyot. Dan di sanalah bus itu berdiri. Bus itu tampak seperti hantu dari masa lalu. Bodinya terbuat dari besi tua yang di beberapa bagian sudah berkarat. Catnya berwarna biru pudar, terkelupas di sana-sini. Kaca depannya retak seribu, membentuk jaring laba-laba raksasa. Di atas kaca itu, tertulis nama yang tadi disebutkan si calo dengan cat merah darah yang sudah luntur. Cepat setan. Bima menelan ludah. Bus ini terlihat seperti sudah puluhan tahun tidak beroperasi. Tapi anehnya, mesinnya menyala. Terdengar deru mesin diesel tua yang berat dan tidak stabil. Asap hitam pekat mengepul dari knalpotnya. "Ini busnya, Pak?" tanya Bima, suaranya bergetar. "Iya, Mas. Jangan lihat luarnya. Yang penting dalamnya dan sampainya," jawab si calo sambil mendorong punggung Bima pelan. "Ayo naik, sudah mau berangkat." Dengan langkah berat, Bima menaiki tangga bus yang curam. Udara di dalam bus terasa dingin, sangat dingin. Berbeda sekali dengan hawa panas di luar. Dan bau di dalamnya aneh. Bukan bau pendingin ruangan, tapi bau campuran kampor, tanah basah, dan wangi bunga melati yang samar-samar. Hati kecil Bima berteriak untuk turun dan lari sejauh mungkin. Tapi egonya, logikanya, dan desakan kebutuhannya untuk sampai di Jakarta menahannya di tempat. "Sudah, Mas. Cari saja tempat duduk yang kosong," kata si calo dari bawah. Ia tidak ikut naik. Ia hanya menerima uang 100.000 dari Bima, lalu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Bima ditinggal sendirian di ambang pintu, menatap ke dalam perut monster besi tua itu. Bagian 2, penumpang tanpa wajah. Interior bus itu sama menyedihkannya dengan eksteriornya. Tirai jendela kusam dan sobek. Joknya dilapisi vinil pecah-pecah yang terasa lengket. Lantainya terbuat dari logam yang dingin. Namun yang paling aneh adalah penumpangnya. Bus itu sudah terisi sekitar separuh, tapi tidak ada suara sama sekali. Tidak ada obrolan, tidak ada suara anak kecil, tidak ada dering telepon. Semua penumpang duduk kaku, menghadap lurus ke depan. Wajah mereka, Bima tidak bisa melihatnya dengan jelas karena penerangan di dalam bus sangat minim. Hanya beberapa lampu neon kecil yang berkedip-kedip, mengeluarkan cahaya kuning yang sakit. Bima berjalan perlahan di lorong sempit, mencari tempat duduk. Setiap pasang mata seolah mengikutinya, meski kepala mereka tidak bergerak. Ia bisa merasakan tatapan mereka menembus punggungnya, dingin dan kosong. Ia menemukan kursi kosong di baris kelima dari belakang di dekat jendela. Ia meletakkan ranselnya di pangkuan dan duduk dengan canggung. Ia melirik penumpang di sebelahnya. Seorang bapak-bapak dengan kemeja batik lawas. Wajahnya tertunduk seolah sedang tertidur pulas. Tapi tidurnya terasa aneh. Dadanya tidak kembang kempis. Ia seperti patung. Di seberang lorong, seorang ibu-ibu memeluk buntalan kain jarik. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap lurus ke sandaran kursi di depannya. Tatapan yang hampa, tanpa kehidupan. Bima mencoba bersikap biasa. Mungkin mereka semua hanya kelelahan. Ya, itu pasti. Perjalanan jauh memang melelahkan. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba mengalihkan perhatian. Tidak ada sinyal, aneh. Padahal mereka masih di area terminal. Tiba-tiba, pintu hidrolik bus menutup dengan suara mendesis yang keras, membuat Bima terlonjak kaget. Mesin meraung lebih kencang, dan bus mulai bergerak perlahan, meninggalkan area gelap di belakang terminal. Seorang pria tinggi kurus berjalan dari depan ke belakang. Ia adalah kondektur bus atau kenek. Pakaiannya serba hitam dan wajahnya tirus sepucat mayat.
Ia tidak berteriak, "Tiket! Tiket!" seperti kondektur pada umumnya. Ia hanya berjalan, dan setiap kali melewati penumpang, ia mengeluarkan alat pelubang tiket dari sakunya dan melubangi sebuah karcis imajiner di udara. Klak! Suara logam itu terdengar tajam dan kering di tengah kesunyian. Klak! Ia melakukannya di setiap baris. Saat tiba di baris Bima, ia berhenti. Ia tidak melihat Bima. Matanya yang cekung menatap lurus ke penumpang di sebelah Bima, si bapak yang tertidur. Kondektur itu mengangkat tangannya. Kelak! Suara itu terdengar tepat di samping telinga Bima. Bima bisa merasakan hembusan udara dingin saat tangan si kondektur bergerak. Lalu kondektur itu berjalan melewatinya begitu saja, seolah Bima tidak ada di sana. Ia tidak dimintai tiket. Bus melaju semakin kencang, keluar dari Surabaya, memasuki jalan tol menuju Gresik. Bima menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang familiar perlahan berganti menjadi kegelapan. Lampu-lampu jalan tampak kabur dan berjarak. Ada yang aneh dengan kecepatan bus ini. Rasanya terlalu cepat. Kendaraan lain yang mereka lewati seolah bergerak dalam gerakan lambat. Sedan, truk, bus lain, semuanya tertinggal di belakang dalam sekejap mata. Sesuai dengan namanya, cepat setan. Rasa kantuk mulai menyerang Bima. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menyandarkan kepalanya ke kaca jendela yang bergetar. Wangi melati itu kembali tercium. Kali ini lebih kuat. Ia mencoba mengabaikannya dan memejamkan mata. Semoga ini hanya perasaanku saja, bisiknya pada diri sendiri. Yang penting, besok pagi sampai di Jakarta. Ia tidak tahu bahwa pagi adalah kemewahan yang tidak akan pernah ia dapatkan di dalam bus ini. Bagian 3. Jalan yang salah. Bima terbangun karena guncangan hebat. Kepalanya terbentur kaca jendela dengan keras. Ia mengerjap, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Bus tidak lagi berada di jalan tol yang mulus. Mereka berada di jalanan pedesaan yang sempit dan rusak. Tidak ada lampu jalan sama sekali. Satu-satunya penerangan adalah dari lampu depan bus yang menyorot pepohonan rimbun di kiri dan kanan jalan. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 1 dini hari. Seharusnya mereka sudah berada di sekitar Rembang atau Lasem di jalur Pantura. Tapi jalan ini, Bima sama sekali tidak mengenalinya. Tidak ada warung, tidak ada pom bensin, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya hutan lebat dan kegelapan. Ia menoleh ke sekeliling. Para penumpang masih dalam posisi yang sama persis. Kaku, diam, menatap ke depan. Bapak di sebelahnya masih tertidur dengan cara yang sama. Ibu dengan buntalan kain jarik masih menatap kosong. Rasa panik mulai menjalari Bima. Pak sopir!" teriaknya ke arah depan. Tidak ada jawaban, hanya deru mesin tua yang monoton. Ia berdiri, sedikit terhuyung karena guncangan bus. Ia berjalan ke depan, berpegangan pada sandaran kursi. Lorong bus terasa lebih panjang dan lebih gelap dari sebelumnya. Wangi melati dan kamper kini begitu menyengat, membuat perutnya mual. Ia sampai di belakang kursi sopir. Sosok pengemudi itu hanya terlihat dari belakang. Ia mengenakan topi pet yang menutupi kepalanya. Tangannya yang kurus dan pucat mencengkeram setir dengan kaku. Ia tidak menoleh sedikit pun. "Pak, ini kita lewat mana? Ini bukan jalan ke Jakarta," kata Bima dengan suara lebih keras. Sang sopir tetap diam, tapi dari spion tengah yang tergantung di atas, Bima bisa melihat sepasang mata. Mata itu memantulkan cahaya kuning dari lampu dashboard. Mata itu merah, menyala seperti bara api. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Ia mundur selangkah, menabrak sesuatu yang lembut. Ia berbalik. Kondektur bus itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Entah sejak kapan ia di sana. Wajahnya yang pucat kini hanya berjarak beberapa senti dari wajah Bima. Napasnya tidak ada.
Tidak ada hembusan udara hangat. Yang ada hanya hawa dingin yang membekukan. "Kembali ke tempat dudukmu," desis si kondektur. Suaranya bukan seperti suara manusia. Lebih mirip suara angin yang melewati celah sempit. Bima terlalu takut untuk membantah. Ia mengangguk, kaku dan berbalik, berjalan cepat kembali ke kursinya. Setiap langkah terasa berat, seolah kakinya terbenam dalam lumpur. Saat ia duduk kembali, ia memberanikan diri melirik keluar jendela. Bus baru saja melewati sebuah gapura desa yang sudah lapuk. Di atasnya ada tulisan yang hampir tidak terbaca, diukir pada kayu yang sudah menghitam. Kampung Penari. Bima tidak pernah mendengar nama kampung itu. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di tepi jalan. Sekelompok wanita berkebaya dan berselendang sedang menari di bawah cahaya bulan. Gerakan mereka patah-patah dan tidak wajar. Wajah mereka tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu kaku. Saat bus melewatinya, semua kepala mereka serentak menoleh ke arah bus. Mata mereka hitam, legam, tanpa pupil. Bima memalingkan wajahnya dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk. Ia menoleh ke penumpang di sebelahnya, mencoba mencari kepastian bahwa ia tidak gila. Ia memberanikan diri menepuk pelan bahu si bapak. "Pak, Bapak, bangun, Pak." Tidak ada reaksi. Bima menepuknya lebih keras. Kepala si bapak yang tadinya tertunduk tiba-tiba terkulai ke samping, menghadap Bima. Mata Bima membelalak ngeri. Wajah bapak itu bukan wajah manusia. Kulitnya kelabu dan mengelupas. Matanya cekung dan kosong, hanya menyisakan lubang hitam. Dari mulutnya yang sedikit terbuka, keluar gumpalan kapas. Bima terlonjak mundur, punggungnya menabrak jendela dengan keras. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Tenggorokannya tercekat oleh teror. Ia memandang berkeliling dengan panik. Kini, di bawah cahaya remang-remang, ia bisa melihat wajah-wajah penumpang lain dengan lebih jelas. Semuanya sama, pucat, cekung, dengan kapas menyumbat lubang hidung dan telinga mereka. Mereka semua adalah mayat. Mayat-mayat yang didandani seolah masih hidup. Bus ini adalah bus jenazah, dan ia adalah satu-satunya penumpang yang masih bernapas. Bagian 4. Bisikan dari masa lalu. Waktu seolah berhenti. Bima terpaku di kursinya, tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Napasnya tersangkut di dada. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Bus terus melaju menembus malam yang terasa abadi, membawa muatan mengerikan di dalamnya. Di tengah keheningan yang memekakkan telinga, sebuah suara serak dan lemah memecahnya. "Jangan takut, Nak." Bima menoleh ke sumber suara dengan gerakan patah-patah. Suara itu datang dari seorang nenek tua yang duduk sendirian di barisan paling belakang. Nenek itu mengenakan kebaya kutu baru berwarna gelap dan rambutnya disanggul rapi, ditusuk konde perak. Wajahnya keriput, tapi matanya jernih dan menatap Bima dengan sorot iba. Ia adalah satu-satunya penumpang yang tampak berbeda. Siapa? Ibu?" Bisik Bima, suaranya gemetar hebat. Nenek itu tersenyum tipis. "Panggil saja aku Nenek. Aku sudah lama sekali di bus ini." Di mana kita? Apa mereka semua ini?" tanya Bima, menunjuk ke sekeliling dengan dagunya yang bergetar. "Mereka adalah arwah yang tersesat, Nak. Jiwa-jiwa yang perjalanannya terputus di tengah jalan. Bus ini menjemput mereka," jelas nenek itu. Suaranya tenang, seolah membicarakan hal yang wajar. "Menjemput? Maksud nenek, mereka semua sudah mati?" Nenek itu mengangguk pelan. Kecelakaan di Pantura, sakit di perjalanan, atau sekadar raga yang lelah dan menyerah. Bus ini, cepat setan, akan selalu datang menjemput, mengantar mereka ke tujuan akhir.
Tujuan akhir, Jakarta? Tanya Bima. Secercah harapan muncul di hatinya. Senyum nenek itu memudar. Bukan Jakarta yang kau kenal, nak. Ini adalah perjalanan satu arah. Sekali naik, tidak ada jalan untuk turun. Tubuh Bima mendingin. Tidak mungkin. Saya masih hidup. Saya harus ke Jakarta besok pagi. Dulu nenek juga berpikir begitu, kata nenek itu. Tatapannya menerawang. Nenek hendak menengok cucu pertama nenek di Jakarta. Nenek naik bus dari Solo, puluhan tahun yang lalu. Bus nenek mengalami kecelakaan di dekat Cirebon. Saat nenek membuka mata, nenek sudah ada di sini, di bus ini, duduk di kursi yang sama. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Bima. Keputusasaan yang lebih pekat dari malam di luar jendela kini menyelimutinya. Jadi, saya juga sudah... Belum, potong nenek itu cepat. Kamu berbeda, nak. Kamu masih memiliki bau kehidupan, bau tanah, bukan bau kapur barus. Mereka membawamu karena sebuah kesalahan. Kalau itu, dia adalah penjemput. Dia melihat keputusasaan di matamu, dan keputusasaan adalah pintu masuk bagi mereka. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Nek? Tolong saya. Mohon Bima. Nenek itu menggeleng pelan. Tidak mudah, nak. Bus ini berjalan di alam yang berbeda, di antara dunia kita dan dunia mereka. Waktu di sini tidak sama. Lihatlah keluar. Bima menuruti. Pemandangan di luar jendela kini bukan lagi hutan. Mereka melewati sebuah kota. Tapi kota itu tampak aneh. Bangunannya bergaya kolonial Belanda. Jalanannya sepi. Dan diterangi oleh lampu-lampu gas. Tidak ada mobil modern, hanya beberapa delman yang ditarik oleh kuda kurus. Dikusiri oleh sosok-sosok bayangan. Kita ada di mana? Kita sedang melewati jejak waktu. Bus ini tidak hanya menembus ruang, tapi juga menembus kenangan yang tertinggal di jalanan. Kenangan para penumpangnya, jawab nenek. Setiap arwah di sini membawa kenangannya. Bus ini akan berhenti di setiap halte kenangan mereka. Tiba-tiba bus melambat dan berhenti. Pintu hidroliknya mendesis terbuka. Di luar berdiri sebuah rumah sakit tua yang sudah hancur. Papan namanya sudah tidak terbaca. Salah satu penumpang, seorang wanita muda dengan gaun putih kusam, berdiri dari kursinya. Gerakannya kaku seperti boneka kayu. Ia berjalan perlahan ke pintu dan turun. Saat kakinya menyentuh tanah, tubuhnya perlahan menjadi transparan dan menghilang. Pintu bus kembali menutup, bus kembali berjalan. Dia meninggal karena sakit di rumah sakit itu, bisik nenek. Dia tidak pernah bisa pulang. Sekarang, perjalanannya sudah selesai. Bima menatap ngeri. Jadi satu persatu, para penumpang ini akan turun di halte kematian mereka. Apa yang akan terjadi jika semua penumpang sudah turun? Apa yang akan terjadi padanya? Nenek, kenapa nenek masih di sini? Kenapa nenek belum turun? Tanya Bima. Nenek itu menatap tangannya yang keriput. Karena nenek belum menemukan halte nenek. Nenek tidak ingat di mana persisnya nenek meninggal. Ingatan nenek kabur, tergerus oleh waktu. Selama nenek tidak ingat, nenek akan terus berada di bus ini, menjadi penonton abadi. Bima merasa dunianya runtuh, terjebak selamanya di dalam bus hantu bersama mayat-mayat berjalan, dan seorang nenek yang lupa akan kematiannya. Ini adalah neraka yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Adakah cara untuk keluar? Tanyanya dengan suara putus asa. Nenek itu terdiam sejenak, menatap Bima dalam-dalam. Ada satu cara, satu-satunya cara, tapi risikonya sangat besar. Apapun itu, Nek, saya akan lakukan. Kamu harus turun sebelum bus ini mencapai tujuan akhirnya, yaitu gerbang gaib di ujung Jakarta. Kamu harus memaksa bus ini berhenti di dunia nyata. Bukan di halte kenangan, kata nenek. Bagaimana caranya?
sopir itu, dan kondekturnya. Mereka adalah penjaga bus ini. Mereka tidak bisa disentuh oleh yang hidup maupun yang mati. Tapi mereka terikat pada aturan. Aturan utama bus ini adalah tidak boleh ada kehidupan di dalamnya. Kehadiranmu adalah anomali, sebuah pelanggaran, jelas nenek. Mereka akan mencoba menguras energi kehidupanmu perlahan-lahan. Hawa dingin ini, rasa kantuk ini, itu adalah cara mereka. Jika kamu tertidur lelap, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Jiwamu akan terlepas dan kamu akan menjadi seperti mereka. Bima merinding. Ia sadar, rasa kantuknya tadi bukan kantuk biasa. Jadi saya harus tetap terjaga. Ya, dan lebih dari itu, lanjut nenek. Kamu harus melakukan sesuatu yang menunjukkan tanda kehidupan yang paling kuat. Sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Sesuatu yang akan merusak sistem bus ini dan memaksanya berhenti darurat. Apa itu, Nek? Apa? Nenek itu mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Suaranya kini hanya bisikan. Saat Fajar hampir tiba di dunia nyata, itulah saat di mana tabir antara dua dunia menjadi yang paling tipis. Kamu akan merasakan perubahannya. Udara akan terasa berbeda. Pada saat itu, kamu harus... Tiba-tiba kondektur bus itu muncul lagi di ujung lorong. Ia menatap lurus ke arah Bima dan nenek. Matanya yang cekung seolah tahu mereka sedang membicarakan rencana pelarian. Kelak! Ia membunyikan pelubang tiketnya sekali. Suaranya terdengar seperti sebuah peringatan. Nenek itu langsung terdiam dan kembali bersandar di kursinya. Wajahnya kembali menunjukkan ekspresi kosong. Seolah percakapan mereka tadi tidak pernah terjadi. Bima ditinggalkan sendirian dengan potongan informasi yang mengerikan sekaligus penuh harapan. Ia harus tetap terjaga. Ia harus menunggu Fajar. Dan ia harus melakukan sesuatu yang sangat hidup. Tapi apa? Apa tanda kehidupan yang paling kuat? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya, sementara bus terus melaju, semakin dalam ke jantung kegelapan. Bagian 5. Teror yang semakin nyata. Jam-jam berikutnya terasa seperti selamanya. Bima berjuang mati-matian melawan rasa kantuk yang semakin menjadi-jadi. Hawa dingin di dalam bus seolah meresap hingga ke sumsum tulangnya. Setiap kali matanya mulai terpejam, ia akan mencubit lengannya sendiri sekuat tenaga, atau menggigit bibirnya hingga terasa perih. Bus terus berhenti di halte-halte aneh. Sebuah tikungan tajam di tengah sawah yang gelap. Tempat seorang penumpang pria paruh baya turun dan lenyap. Sebuah jembatan tua di atas sungai yang kering. Tempat satu keluarga, ayah, ibu, dan seorang anak kecil, turun bersama-sama, berpegangan tangan. Setiap kali ada yang turun, Bima merasa bus menjadi semakin dingin, semakin kosong, dan semakin menakutkan. Ia kini hanya berdua dengan beberapa penumpang lain dan nenek di belakang. Ia mencoba melirik ke arah nenek, tapi wanita tua itu tetap diam membisu, seolah sudah kembali menjadi bagian dari dekorasi mengerikan bus itu. Untuk menjaga kewarasannya, Bima mencoba fokus pada detail di sekitarnya. Ia memperhatikan pola retakan di kaca jendela. Ia menghitung berapa kali lampu neon di atasnya berkedip dalam 1 menit. Apapun, asal jangan sampai pikirannya kosong dan terlelap. Tiba-tiba, ia merasakan getaran aneh dari ponsel di sakunya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkannya. Layarnya menyala. Tidak ada sinyal, tapi jam digitalnya menunjukkan pukul 4.30. Fajar. Hampir fajar di dunia nyata. Dan seperti yang dikatakan nenek, Bima merasakan perubahan. Udara di dalam bus yang tadinya dingin membekukan, kini terasa pengap dan berat. Wangi melati dan kamper memudar, digantikan oleh bau anyir seperti darah segar. Dari luar jendela, kegelapan pekat mulai sedikit memudar menjadi warna biru kelam. Bima bisa melihat siluet samar-samar, bukan lagi bangunan kolonial atau hutan antah berantah. Pemandangan itu ia kenal. Pagar pembatas jalan tol, lampu-lampu jalan di kejauhan. Mereka
mereka kembali ke dunia nyata. Setidaknya bersinggungan dengannya. Ini kesempatannya. Tapi apa yang harus ia lakukan? Tanda kehidupan apa yang paling kuat? Pikirannya buntu. Jantung? Detaknya tidak terlihat. Napas? Mereka tidak peduli. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Sesuatu yang selalu diajarkan ibunya sejak kecil. Sesuatu yang menjadi benteng terakhir saat merasa takut. Doa. Bukan sekadar doa dalam hati, tapi doa yang dilantunkan dengan suara, dengan keyakinan, dengan segenap jiwa. Lantunan ayat suci. Adzan. Di tengah keheningan bus yang berisi mayat-mayat, adakah yang lebih menunjukkan tanda kehidupan dan keimanan selain itu? Dengan sisa-sisa keberanian yang ia miliki, Bima menarik napas dalam-dalam. Ia mengabaikan rasa takut yang mencekik. Ia memejamkan mata, memusatkan seluruh pikirannya. Dan ia mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya keluar dengan serak dan bergetar pada awalnya. Tapi kemudian ia mengucapkannya lebih keras, lebih mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seketika, seisi bus bereaksi. Deru mesin yang tadinya monoton, tiba-tiba tersendat-sendat seperti terbatuk. Bus berguncang hebat, oleng ke kiri dan ke kanan. Para penumpang yang tersisa mulai gelisah. Kepala mereka yang tadinya kaku, kini bergerak-gerak resah. Terdengar suara rintihan dan desisan dari mulut mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjut Bima. Suaranya semakin lantang, memenuhi seluruh ruangan bus. Perang! Salah satu kaca jendela pecah berkeping-keping. Angin subuh yang dingin dari dunia nyata menerobos masuk, membawa serta suara klakson truk dari kejauhan. Sopir di depan tampak panik. Ia membanting-banting setir. Kondektur yang berdiri di tengah lorong menatap Bima dengan mata menyala penuh amarah. Ia mengangkat tangannya yang kurus, seolah ingin mencekik Bima dari jauh. Tapi Bima tidak berhenti. Ia terus melantunkan adzan subuh, bait demi bait. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti senjata yang menghantam entitas-entitas di bus itu. Hayya 'alas syalah, hayya 'alal falah. Kini, seluruh bus bergetar hebat. Lampu-lampu neon meledak satu persatu, menyisakan kegelapan total. Bau anyir darah dan bau busuk semakin menyengat. Terdengar jeritan-jeritan melengking yang bukan berasal dari pita suara manusia. Bima terus berteriak hingga ke bait terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tepat saat kata terakhir terucap, bus mengerem mendadak dengan suara decitan logam yang memekakan telinga. Tubuh Bima terlempar ke depan, kepalanya membentur sandaran kursi di depannya. Semuanya menjadi gelap. Bagian 6. Fajar di pinggir jalan tol. Suara jangkrik angin pagi lalu lintas jalan tol dari kejauhan. Bima membuka matanya perlahan. Kepalanya pusing bukan main. Pipi dan dahinya terasa perih. Hal pertama yang ia sadari adalah aroma. Bukan lagi bau melati, kamper atau darah, tapi bau rumput basah dan asap knalpot yang samar. Ia terduduk. Ia tidak lagi berada di dalam bus. Ia berada di tepi jalan tol. Tepatnya di sebuah parit kering yang ditumbuhi ilalang tinggi. Di sekelilingnya, langit sudah mulai terang. Warna lembayung di ufuk timur menandakan matahari akan segera terbit. Ia sendirian. Tidak ada bus, tidak ada penumpang mayat, tidak ada nenek, tidak ada kondektur pucat atau sopir bermata bara. Semuanya lenyap, seolah tidak pernah ada. Bima memeriksa tubuhnya. Pakaiannya kotor dan sedikit sobek. Ada luka lecet di lengan dan dahinya. Ranselnya masih ada di punggungnya. Ia merogoh sakunya. Ponselnya masih ada, meski layarnya retak. Apakah semua itu hanya mimpi? Mimpi buruk yang luar biasa nyata karena kelelahan? Tapi rasa sakit di tubuhnya terasa nyata. Kengerian yang masih membekas di hatinya terasa nyata.
Ia merangkak naik dari parit ke bahu jalan. Beberapa truk besar melintas dengan kecepatan tinggi, membunyikan klakson ke arahnya. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencari tahu di mana ia berada. Di kejauhan, ia melihat sebuah papan penunjuk jalan berwarna hijau. Dengan langkah terseok-seok, ia mendekatinya. Gerbang tol Cikampek Utama, 2 km. Cikampek. Dia sudah dekat dengan Jakarta. Tapi bagaimana caranya ia sampai di sini? Terlempar dari bus? Atau bus itu memang sengaja menurunkannya? Ia terduduk lemas di bawah papan penunjuk jalan itu. Tubuhnya gemetar, bukan lagi karena dingin, tapi karena syok. Air mata akhirnya mengalir deras di pipinya. Campuran antara rasa lega, takut, dan bingung yang luar biasa. Ia selamat. Entah bagaimana caranya ia selamat. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil patroli jalan raya berhenti di dekatnya. 2 orang petugas turun dan menghampirinya dengan raut wajah khawatir. Mas nggak apa-apa, kok bisa ada di sini? Tanya salah satu petugas. Bima tidak tahu harus menjawab apa. Haruskah ia menceritakan kebenaran tentang bus hantu bernama Cepat Setan? Mereka pasti akan menganggapnya gila atau sedang di bawah pengaruh narkoba. Saya korban perampokan, Pak, jawab Bima. Memilih kebohongan yang paling masuk akal. Saya naik bus dari Surabaya, lalu saya dibius dan dibuang di sini. Barang-barang saya, dompet saya diambil. Ia sengaja tidak menyebutkan ponselnya, karena ia masih membutuhkannya. Para petugas itu saling berpandangan, lalu mengangguk. Cerita seperti itu, sayangnya, cukup sering mereka dengar. Ya sudah, Mas, ikut kami ke pos dulu. Nanti kita buat laporan, dan kita bantu hubungi keluarga, kata petugas itu sambil membantu Bima berdiri. Di dalam mobil patroli yang hangat, Bima merasa seperti kembali ke dunia orang hidup. Ia menceritakan ulang kisah bohongnya. Para petugas menawarkannya air minum dan roti. Bima menerimanya dengan tangan gemetar. Itu adalah makanan dan minuman pertama yang terasa normal setelah semalaman. Mereka membawanya ke pos polisi terdekat. Bima diberikan kesempatan untuk menelepon. Ia tidak menelepon orang tuanya, tidak ingin membuat mereka khawatir. Ia menelepon nomor perusahaan tempat ia akan wawancara. Dengan suara yang masih bergetar, ia menjelaskan bahwa ia mengalami musibah di jalan dan mungkin akan terlambat. Untungnya, pihak HRD perusahaan itu sangat pengertian. Mereka menjadwal ulang wawancaranya menjadi sore hari. Setelah selesai membuat laporan, polisi memberinya sedikit uang dari kas sosial mereka untuk ongkos ke Jakarta. Bima mengucapkan terima kasih berkali-kali. Dari Cikampek, ia menumpang bus umum lain. Kali ini bus yang normal. Bus yang ramai dengan obrolan penumpang, musik dangdut dari speaker, dan pedagang asongan yang hilir mudik. Semua hal yang biasanya ia anggap mengganggu, kini terasa begitu menenangkan, begitu hidup. Sepanjang sisa perjalanan ke Jakarta, Bima tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah-wajah pucat, mata merah sang sopir, dan senyum iba nenek itu kembali muncul. Suara KLAK dari pelubang tiket imajiner itu seolah masih terngiang di telinganya. Epilog, Gema yang tertinggal. Bima akhirnya sampai di Jakarta. Ia berhasil menghadiri wawancara kerjanya. Ajaibnya, meskipun dengan penampilan yang kacau dan pikiran yang masih kalut, ia berhasil diterima bekerja. Kehidupan barunya di Jakarta dimulai. Ia mencoba untuk melupakan malam mengerikan itu, menganggapnya sebagai halusinasi, mimpi buruk, atau efek dari kelelahan ekstrem. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua itu tidak nyata. Tapi, teror itu meninggalkan bekas luka yang tidak kasat mata. Ia tidak akan pernah lagi naik bus malam sendirian. Ia akan selalu memilih kereta api atau pesawat, bahkan jika harus berutang. Setiap kali ia mendengar wangi bunga melati, jantungnya akan berdebar kencang, dan keringat dingin akan membasahi pelipisnya. Dan terkadang,
Di tengah malam saat ia sendirian di kamar kosnya, ia seperti mendengar suara samar dari kejauhan. Klalak! Suara logam kering yang tajam, suara pelubang tiket dari neraka. Suatu malam, setahun setelah kejadian itu, Bima sedang lembur di kantornya. Saat hendak pulang, hujan turun sangat deras. Ia memesan taksi online. Sambil menunggu di lobi gedung yang sepi, ia menatap ke jalanan yang basah dan berkilauan oleh lampu kota. Sebuah bus tua melintas perlahan di depan gedung. Bus itu berwarna biru pudar, bodinya penuh karat. Kaca depannya retak 1000. Jantung Bima serasa berhenti. Di atas kaca depan bus itu, ia bisa membaca sebuah tulisan dengan cat merah darah yang luntur. Cepat setan. Bus itu berhenti sejenak, tepat di seberang jalan. Pintu hidroliknya mendesis terbuka, seolah menawarinya tumpangan. Di dalam kegelapan bus, Bima bisa melihat siluet para penumpang yang duduk kaku. Dan di barisan paling belakang, di dekat jendela, ia melihat sesosok wanita tua dengan sanggul perak. Nenek itu menatap lurus ke arahnya. Kali ini, tidak ada senyum iba di wajahnya. Hanya tatapan kosong yang dingin. Ia seolah berkata, "Perjalananmu yang sebenarnya belum selesai." Bima mundur ketakutan. Punggungnya menabrak dinding kaca lobi. Ia memejamkan mata rat-rat. Saat ia membukanya lagi beberapa detik kemudian, bus itu sudah lenyap. Jalanan di depannya kembali normal. Hanya ada mobil-mobil biasa yang lalu lalang menembus hujan. Taksi yang ia pesan pun tiba, tapi Bima tidak berani melangkah keluar dari gedung. Malam itu, ia memutuskan untuk tidur di kantor. Karena ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bebas. Ia telah menjadi anomali, seorang penumpang yang berhasil lolos. Dan bus hantu itu, akan selalu mengingatnya. Mungkin suatu saat nanti, saat ia lengah, saat ia putus asa, bus itu akan kembali untuk menjemputnya. Untuk menyelesaikan perjalanannya ke tujuan akhir yang sebenarnya.